wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mailisa Putri dengan NIM 22042246. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul dengan Coordination Analysis in Disaster Management, a Qualitative Approach in Turkey. Latar belakang di sini, manajemen bencana adalah bidang multidisiplin yang melibatkan banyak lembaga dan keahlian. Koordinasi antar lembaga seringkali terganggu karena yang pertama birokrasi, yang kedua tumpang tindih otoritas, yang ketiga sistem komando yang tidak selaras, yang keempat komunikasi dan distribusi informasi yang buruk. Studi ini mengangkat pentingnya memahami tantangan dan solusi dalam koordinasi penanganan bencana di Turki. Selanjutnya, metode riset. Yang pertama, jenis penelitian di sini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Yang kedua, teknik sampling, yaitu total partisipan sebanyak 31 orang, semuanya memiliki pengalaman dalam tanggap bencana dan menduduki posisi minimal sebagai pemimpin tim atau unit. Dan yang ketiga, pengumpulan datanya melalui wawancara semi-struktur dengan durasi total wawancara yaitu 977 menit. Selanjutnya, hasil riset. Koordinasi dalam konteks manajemen bencana mencakup yang pertama, komunikasi efektif antar lembaga, yang kedua, manajemen informasi dan data, yang ketiga, kolaborasi antar institusi atau sinergi, yang keempat, pengelolaan sumber daya secara efisien, dan yang terakhir, koordinasi kegiatan di lapangan. Selanjutnya, implementasi prabencana. Yang pertama, latihan simulasi bencana. Yang kedua, perencanaan koordinatif. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Dan yang keempat, pertemuan rutin antar institusi. Selanjutnya, yang pertama, insiden command system. Seperti tugas yang tidak jelas, tumpang tindih kewenangan, kurangnya kesatuan bahasa dan implementasi rencana, birokrasi yang menghambat. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership, seperti ketidakjelasan otoritas, otoritas yang terlalu kaku, kesenjangan pengalaman antar institusi, dan kekosongan kepemimpinan di lokasi bencana. Selanjutnya, manajemen sumber daya seperti kekurangan personel terlatih, distribusi logistik tidak sistematis, kurangnya manajemen berbasis kebutuhan lapangan. Dan yang keempat, komunikasi seperti formasi tidak memadai, hilangnya jaringan komunikasi, infrastruktur yang tidak mendukung komunikasi lintas lembaga. Dan yang kelima, media sosial seperti penyebaran informasi dan hoax, provokasi publik, konten visual lama yang disalahgunakan. Di sini solusi dan rekomendasinya. Yang pertama, pelatihan khusus koordinasi dan kepemimpinan. Yang kedua, pertemuan evaluasi pasca bencana. Yang ketiga, pelatihan literasi media sosial untuk petugas bencana. Dan yang keempat, penerapan fleksibilitas dalam otoritas di lapangan. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang tugas dan otoritas yang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.